Dulu tiga komponen, Bu. Jadi bank sampah itu mesti harus lengkap ketiga komponen ini. Komponen pertama, siapa yang akan jadi nasabah? Yang akan jadi nasabah itu semua penghasil sampah. Semua, termasuk pejabat, Bu. Jadi bank sampah kami di Andalas itu, Bu, yang pertama saya bilang ke Pak Lurahnya. Pak Lurah, kalau Pak Lurah tidak jadi nasabah, maka kami tidak bikin bank sampah di Lurah Bapak. Mungkin namanya tidak ada, kami cantumkan nama kelurahannya. Sebenarnya saya berseloroh dengan Pak Lurahnya. Kenapa? Pak Lurah itu kan dia manusia. Dia menghasilkan sampah, sampah dari rumahnya ada, sampah di kantornya juga ada. Kalau Pak Lurahnya sudah masuk sebagai nasabah, staf-staf di kelurahan pasti ikut. Maka dia akan ikut memilah sampah, seminimal mungkin sampah yang ada di ruangan. Itu nasabah. Kalau di RT berarti seluruh warga RT termasuk RT-nya. Itu nasabah. Dari calon-calon nasabah itu kita masuk komponen yang kedua. Siapkan siapa yang akan jadi pengurus bank sampah itu. Berapa banyak pengurusnya? Tidak ada kepastian berapa banyaknya. Tapi kalau dalam pengurus bank sampah itu yang mesti ada itu direktur, sekretaris, bendahara, teller, bagian penimbangan. Seminimal mungkin yang 5 itu, seminimal mungkin. Boleh lebih, kami banyak, Bu. Kami 45 malah pengurusnya. Kenapa sebanyak itu, Pak Ilham? Saya punya strategi, Bu. Kalau 45 orang terlibat sebagai pengurus, maka nasabah bisa lebih banyak dari itu. Malah tanggung jawab satu pengurus itu 3 orang. 45 kali 3, berapa, Bu? Itu strategi-strategi. Jadi baru 2 komponen, Bu. Satu nasabah, yang kedua pengurus. Siapkan siapa yang jadi pengurus. Yang ketiga, siapkan siapa yang akan membeli. Tadi pertanyaan dari Ibu, kemana kami jualnya, Pak? Sudah kami kumpulan, Bu, Pak. Asyap itu siapa yang akan membeli, Bu? Sebelum bank sampah itu memilah, maka cari dulu pembeli. Walaupun saya taruh pembeli ini di nomor 3, tapi kata kunci bank sampah itu di nomor 3 ini, Bu. Banyak pengepul yang berputar di sini, Bu. Jadi kita tetap bekerja sama, Bu. Pengepul itu pembeli sampah kita, Bu. Kumpulkan mereka, dapat nomor HP. Begitu kita sepakat hari apa kita menimbang. Hari Minggu, jam berapa? Hari Minggu jam 8, berapa jam kita menimbang? Bisa hari itu ditimbang, hari itu dijual? Bisa, Bu. Jangan ditumpuk, Bu. Usahakan kalau kita tidak punya gudang, Bu, nggak usah ditumpuk. Jadi dari masing-masing rumah, ketika ada acara di tingkat RT, ini paling enak lagi, Bu, nih. Paling enak nih, Bu. Saya kemarin di SMA 2 Sumbar, di Solo, kebetulan SMA 2 itu pakai asrama, Bu. Sama lah seperti Rusunawa ini, Bu. Sama, Bu. Jumlah siswanya sekitar 380, Bu. Mereka makan ada di situ tempat makannya. Nah, tempat Ibu mungkin tempat makannya tidak ada, tapi dari masing-masing kamar. Nah, itu strateginya saya bikin gini, Bu. Di Rusunawa, di asramanya itu. Yang pertama, mana yang bisa dijadikan ekobrik, jadikan ekobrik. Masing-masing kamar, Bu. Jadi masing-masing kamar, mana yang berpotensi masuk ke ekobrik ini, Bu, jadi ekobrik. Tapi sebelumnya kalau dapat, Bu, di RT Ibu 1 bank sampah kalau bisa, Bu. Ibu yang langsung pengelolanya. Kalau bisa itu nanti, Bu, maka pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup bisa datang ke situ, dari bank sampah terdekat bisa juga datang ke situ. Sehingga nanti sampah yang di kontainer itu, Bu, tidak sekali 4 hari. Mungkin sekali seminggu atau sekali 2 minggu baru penuh. Karena apa? Dia tersedot ke bank sampah. Nah, itu tujuannya, Bu. Itu tujuannya, Bu. Jadi bank sampah itu, kalau sekarang kan waktu kita cukup pendek. Secara teknis saya sampaikan bank sampah itu siapkan dulu yang 3 komponen ini. Baru nanti secara teknis akan dilatih pengurusnya. Apa pekerjaannya masing-masing? Itu dilatih, Bu. Setelah dilatih, sudah oke, sudah, baru kita melakukan penimbangan perdana. Nah, di penimbangan itu masih didampingi itu pembukuannya. Bagaimana cara pembagiannya nanti?
Apakah 100% masuk ke dalam buku rekening atau bagaimana nanti? Nah, itu akan dilatih juga nanti sistemnya. Siapa yang menentukan keputusannya? Yang menentukan itu adalah masyarakat. Keputusan bersama, Bu. Tidak ada keputusan di ibu KRT ambo yang mengambil keputusan, tidak, Bu. Karena apa? Sampah itu sampah bersama. Dulu sampah itu jadi masalah masuk ke kontainer, besok, Bu, sampah itu akan berebut dan akan membahas, ya ambo potong timbangan ambo sekian. Kalau jadi emas, Bu, di Pegadaian barabi-rabu, Bu. Kini kan alun jadi ame sampah tuh, Bu. Di beberapa dampingan saya, Bu, itu sudah jadi emas. Di tempat kami sudah jadi emas di bank sampah Anda sepakat. Jadi begitu ditimbang jadi rupiah, rupiahnya itu dikerjasamakan dengan PT Pegadaian. Tinggal konversi, Bu. Langsung jadi ameh betul, Bu. Nggak bagarah-garah, Bu. Jadi nanti terakhir selama setahun itu berapa gram emas, Ibu. Jadi hitungannya seperti itu. Kalau setuju dengan skim tabungan sampah jadi emas. Ada yang lain, ada. Kalau untuk sekolah dengan Bank Nagari, psikoci pendidikan. Jadi anak-anak ini, saya kebetulan di SMP 39 ini sudah 7 kali saya datang ke situ, Bu, untuk membina siswa. Mau bikin sekolah sungai kemarin. Nah, di sekolah sungai itu bisa disisipkan juga bank sampah. Jadi siswa itu bisa bawa sampahnya dari rumah, tapi yang terpilah siswa bisa menabung sampah. Ada pendidikannya di situ, Bu. Kita pelatihan waktu itu di sini, Bu, selama 7 kali pertemuan. Jadi sudah terjawab ketiga-tiganya. Kalau mau, ayo bergerak cepat. Haruskah kami menunggu dulu, Bu? Pak? Enggak. Haruskah punya gedung dulu? Enggak. Saya kebetulan mendampingi bank sampah itu, Bapak Ibu, rata-rata tidak punya kantor sama sekali. Tidak punya. Kami pun seperti itu. Di Andalas itu, Bu, kami menimbang di Muko Kantor Pemuda. Tapi karena rutin melakukan penimbangan, apa kata Pak RW kami, Pak Ilham, itu kantor pemuda aku sabalah bisa digunakan. Sekarang kantor kami lebih besar daripada kantor pemuda. Karena apa? Ya alhamdulillah dibantu sama Bank Nagari, peralatan segala macamnya dibantu. Awalnya, Bu, menimbang di luar, Bu. Jadi Ibu jangan risau menimbang pindah-pindah tampe, tidak ada masalah. Boleh, Bu, menimbang mode arisan lo, Bu. Arisan di rumah sia, awak nimbang sampah di rumah itu sekalian. Tapi sebelum menimbang